Sekali lagi saya akan menyampaikan secara ringkas visi misi dari organisasi ini dan apa yang bisa kita lakukan ke depan, terutama dalam rangka kerjasama dengan teman-teman, mau dengan lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian di Jogja, lembaga-lembaga publik di Jogja. Apa Akademi Ilmu Pengetahuan Yogyakarta? Sebenarnya pada waktu kita dirikan tahun 95 dulu hanya suatu himpunan akademisi maupun profesi dari berbagai bidang ilmu yang mempunyai komitmen pada bidang ilmu masing-masing. Jadi kita tidak terlalu ambisius, setiap orang yang punya komitmen di bidang ilmu masing-masing bisa gabung dan bisa saling tukar pengalaman, sharing. Dan tujuan pada waktu itu kita dirikan adalah agar para akademisi profesi bisa berperan serta secara aktif di dunia global dalam bidang ilmu masing-masing. Jadi kita bisa bersaing betul. Act locally, think globally. Jadi jangan hanya ramai di dalam, tapi kita harus mampu bersaing, berkontribusi di tingkat global. Didirikan di Jogja pada 18 November 95, kemudian aktif beberapa waktu naik turun alamiah sebagai suatu organisasi. Kemudian pada bulan April 2013, teman-teman menghendaki diaktifkan kembali, sehingga kita aktifkan kembali dengan beberapa reorientasi yang mungkin nanti akan kita bahas. Mengapa dibentuk Akademi Ilmu Pengetahuan Yogyakarta? Selamat datang Prof. Sukandarmiti. Ada beberapa alasan. Alasan historis, karena Medang Ibumi Mataram sejak ribuan tahun yang lalu sebenarnya sudah merupakan pusat pendidikan, pusat peradaban, pusat ilmu pengetahuan dan teknologi di kawasan Nusantara. Jadi sebagai bukti ini yang dari teman-teman di ITB yang bolak-balik kita diskusikan matematika biner ternyata sudah diterapkan dalam perancangan Candi Borobudur. Kita tidak tahu sampai sekarang. Dan sayangnya anak-anak muda generasi sekarang tidak tahu apa itu Medang, walaupun peninggalan Medang sudah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Borobudur Prambanan, tapi siapa Medang, siapa yang mendirikan Medang, siapa yang mendirikan Borobudur, mendesain, kita tidak tahu. Seolah-olah sejarah itu hilang. Itu yang mungkin kita ingin menggugah para akademisi supaya kembali lagi discover kejayaan kita di masa lalu. Pada waktu itu, pada saat kita mendirikan, para akademisi profesi sering terkooptasi dengan kepentingan politik dan golongan dan terjadi pelunturan keterikatan terhadap bidang ilmu masing-masing. Jadi kita meninggalkan bidang ilmu masing-masing just for the sake of political interest. Kemudian pertimbangan ketiga, globalisasi mengharuskan para akademisi dan profesi ikut berperan serta dan bersaing di dunia global. Sekali lagi, kali nanti organisasi kita berkembang, ada beberapa teman dari Swedia dan Amerika yang memasuk. Mungkin visi sama tujuan ini latar belakang nih, kita ikut berperan di dunia global, sedikit kita transformasi. Banyak pengkajian dan pendekatan multidisipliner yang diperlukan dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa. Jadi salah satu misi kita adalah ingin ada banyak pengkajian multidisipliner. Organisasi AIPY diharapkan bisa mendorong kerjasama lintas disiplin di Yogyakarta dan sekitarnya untuk bisa berkontribusi dalam masalah-masalah yang kita hadapi saat ini. Jadi visi mendorong perkembangan ilmu dan teknologi untuk kesejahteraan dan kemanusiaan. Jadi lebih umum. Dan misinya melestarikan, mengembangkan tradisi dan nilai keilmuan di kalangan akademisi dan profesi untuk dapat berperan serta secara aktif di dunia global. Sekali lagi, ini pada waktu itu ada keinginan bersama, oleh karena situasi pada waktu itu. Publikasi kita di dunia global sangat sedikit, kegiatan kita di dunia global sangat sedikit. Sekarang mungkin sudah lain, mungkin nanti bisa kita modifikasi, kita variasi. Tujuan dan kegiatan mendorong kerjasama komunikasi antar disiplin, mendorong pengkajian antar disiplin, multidisipliner studies. Jadi akademi ini bukan, kita tidak punya laboratorium, tidak punya institusi, hanya punya organisasi. Kita hanya advocate, mendorong dan bekerja sama.
mendorong anggota untuk melakukan publikasi dan berperan serta aktif di dunia global, mendorong idealisme untuk generasi muda dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, memberikan timbangan atau rekomendasi untuk pemegang kebijakan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin nanti Pak Umar bisa menjelaskan masalah ini. Adalah rekomendasi Akademi Ilmu Pengetahuan di mana-mana itu hanya memberikan rekomendasi diminta atau tidak diminta. Umumnya kita terbiasa dengan dua school of thoughts, discipline oriented approach pada waktu memecahkan masalah dan problem oriented approach. Discipline oriented approach adalah monodisipliner berdasarkan kerangka keilmuan disiplin, orientasi lebih ke perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang masing-masing. Sedangkan problem oriented approach adalah upaya untuk memecahkan masalah, biasanya multidisipliner, dan orientasinya memecahkan masalah yang bisa memberikan outcome, dampak positif bagi masyarakat. Ini ada dua school of thought yang dalam IP juga akan kita adaptasi. Jadi kepengurusan bidang kajian, bidang disiplin, kita harapkan kita bisa bekerja sama mendorong, menstimulasi para anggota dan institusi untuk mengembangkan bidang ilmu masing-masing. Ada 5 bidang ilmu dasar, bidang ilmu pengetahuan dasar, saya kira koordinatornya Profesor Jumino. Bidang ilmu teknologi dan rekayasa, koordinatornya saya kira Pak Alfa, Prof. Alfa. Kemudian bidang sosial humaniora, Profesor Sunyoto Usman, bidang ilmu pertanian, bidang ilmu kedokteran dan biologi. Jadi ada 5 bidang yang masing-masing diharapkan para anggota bisa tampil dan terus ikut kontribusi mengembangkannya. Sedangkan untuk kajian multidisipliner yang kita usulkan adalah transformasi sosial. Cepat atau lambat Indonesia akan jadi negara maju, negara kaya. Jadi sekarang kita masih middle income countries, sebentar lagi jadi high income countries. Untuk itu diperlukan kesiapan masyarakat secara sosial. Kita lihat di TV tiap hari tawuran dan sebagainya itu, saya kira perlu social engineering, bagaimana menyiapkan masyarakat ada bisa dalam jalan yang benar ke arah disiplin sosial, etos budaya yang tinggi seperti negara-negara yang sudah maju. Jadi pada dasarnya kita mendorong riset-riset di bidang social engineering. Saya kira bukan hal yang tidak mungkin, tapi beberapa teman di sosial sana kadang-kadang tidak mungkin dilakukan. Politik itu nomor 1 di Indonesia. Tapi kita ingat sejarah-sejarah social engineering yang diterapkan, sayangnya cuma diterapkan dalam kekuasaan. Kemudian juga soal-soal mengenai welfare, humanity, and social justice. Dasar negara kita adalah Pancasila, keadilan sosial, tapi kalau lihat sistemnya tidak banyak yang mendukung ke sana. Jadi kalau kita analisis pedoman penghayatan Pancasila, semua adalah kewajiban warga negara. Orang harus berperilaku ini, berperilaku itu, tapi sistem bernegara kayak apa yang bisa mendukung itu tidak disebutkan sama sekali. Jadi mendukung pengkajian multidisipliner yang bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Saya kira salah satu agenda kita juga ada pengkajian mengenai social justice ini dalam waktu dekat. Saya harapkan bisa ada rekomendasi mengenai social justice, apa yang harus ada dalam sistem bernegara. Jangan penyelenggara negara itu mengharuskan warga negara ini itu, tapi sistemnya sendiri tidak ada di sana. Apa beda IP dan IPY? Mungkin nanti Prof. Umar bisa menjelaskan. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia pengkajian di tingkat kebijakan at policy level di tingkat nasional, sehingga strateginya juga kebijakan nasional bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita lebih banyak pengkajian di tingkat strategis kalau nanti kita terlibat. Jadi bagian strategi ada targetnya strategi institusi, strategi organisasi, strategi individu. Bagaimana untuk bisa berperan serta dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa memberikan sumbangan untuk kesejahteraan dan kemanusiaan. Ini adalah beberapa contoh
Akademi Ilmu Pengetahuan. Jadi di hampir setiap negara ada Akademi Ilmu Pengetahuan di negara masing-masing. Jadi yang di tingkat nasional, Akademi Ilmu Pengetahuan yang memberikan rekomendasi untuk kebijakan di tingkat nasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi ada beberapa lembaga Akademi Ilmu Pengetahuan di tingkat lokal, misalnya Massachusetts Academy of Sciences, yang fokusnya pada public education mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi meningkatkan kesadaran publik terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk Massachusetts, untuk New York Academy of Sciences ini bukan lagi lokal, bukan lagi nasional, ini suatu international society yang sebenarnya ingin mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mobilize science to address major global challenges. Jadi mereka jauh lebih ambisius. Saya lihat beberapa teman jadi anggota ilmu pengetahuan ini dari Indonesia. Kemudian The Academy of Medical Science London, ini khusus pada bidang kedokteran, bagaimana mendorong penelitian di bidang kedokteran yang kemudian nanti bisa ditranslate, diterjemahkan dalam pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kesehatan. Third World Academy of Sciences di Trieste, Italia, ini yang mendirikan kalau tidak salah Profesor Abdus Salam, menang hadiah Nobel Fisika. Iya Pak Umar, salah satunya. Promoting Scientific Excellence for Sustainable Development, jadi mereka lebih ke pembangunan berkelanjutan fokusnya. Dan mungkin nanti Pak Umar akan menjelaskan lebih banyak yang lain-lain saya kira, termasuk di Indonesia, IP dan sebagainya. Sementara ini IPI sudah punya beberapa kerangka program kerja di bidang organisasi, di bidang publikasi, informasi, komunikasi, mungkin sebentar lagi pelatihan lokakarya yang ini kita harapkan bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan sesuai dengan misi kita dan kebutuhan yang ada di sana. Kemudian juga pengkajian rekomendasi, beberapa topik sudah diusulkan pengkajian rekomendasi yang bisa dikeluarkan ke pihak-pihak yang berwenang dan pertemuan ilmiah. Dalam pertemuan ilmiah kita akan batasi sekali yang sesuai dengan lingkup visi dan misi kita. Salah satu usulan yang menarik adalah usulan International Conference. Artinya 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu saya kira ada publikasi di Archive National Academy of Science di Amerika yang menceritakan bahwa ada super volcano eruption di Rinjani di Lombok, Mount Samalas, yang dampak climate-nya itu global. Sampai 2 tahun tidak ada musim panas. Mungkin kalau di Indonesia 2 tahun tidak ada hujan. Jadi ternyata di Nusantara banyak sekali fenomena geologis yang punya dampak global seperti Toba, Tambora, Krakatau, dan Samalas. Kenapa kita angkat ini sebagai salah satu agenda untuk international conference kita? Ada 2 hal. Yang satu hot topic untuk bidang ilmu pengetahuan, dan yang kedua mungkin kita membantu memperkenalkan turisme Lombok dan sebagainya dan Nusantara. Ya kadang-kadang ada idealisme yang tinggi, tapi harus dibarengi kepentingan pragmatis. Ya saya juga mohon asupannya nanti, mungkin Prof. Skandaruddin nanti akan komentar apa bisa disepakati enggak, oleh karena mungkin nanti juga bekerja sama dengan Medang Heritage Society, dan saya tidak tahu Prof. Bambang Hidayat akan memakai organisasi apa dalam konferensi ini. Jadi International Conference on Natural Events that Shape the History of Nusantara. Saya yakin banyak sekali interest dari luar. Jadi jangan sampai media kita atau media internasional hanya kenal orang tawuran di Indonesia, nanti ada sesuatu yang positif. Ini ada pendiri Akademi Ilmu Pengetahuan Yogyakarta di waktu itu 95, Pak Abdul Salam, saya, Bu Wendang Prawitasari, Pak Rusdi Lamsudin, Pak Jalal Tanjung, Pak Sarwisarin, Dr. Sunyoto, Pak Pranto, Ki Supriyoko, kemudian penasihatnya Profesor Masih Sringarimbun almarhum dan Prof. Mugiarto. Ada 4 seri, 4 generasi kepengurusan eksekutif yang dikoordinir oleh Sekjen
saya, Pak Nyoto, kemudian Prof. Uryadi dan Bu Suryawati. 2013 kita bentuk kepengurusan baru. Ini adalah tokoh-tokoh yang berkenan mau jadi penasehat: Prof. Kunto, Prof. Narto, Pak Bambang Hidayat, Pak Sofyan Effendi, Pak Ikhlasul Amal, Prof. Suryanto, Prof. Nyoto, dan Prof. Gunawan. Jadi susunan lengkap dari kepengurusan ada di fotokopi yang kita edarkan. Jadi kita sekali lagi, apa yang bisa kita tawarkan pada teman-teman, pada lembaga pendidikan, pada universitas, mohon disampaikan bahwa dalam forum ini kita ingin menggalang komunikasi dan kerjasama pengkajian multidisipliner. Yang pertama, pemikiran-pemikiran multidisipliner. Selain kita di bidang ilmu masing-masing mumpuni, kita juga harus punya kesempatan untuk saling tukar pandangan dengan teman-teman di bidang disiplin lain, meningkatkan publikasi ilmiah, mengembangkan program-program inisiatif unggulan yang dapat ditampilkan di skala global. Jadi betul-betul kita inginkan ada international publication. Kemudian juga beberapa tergantung kebutuhan dan kesempatan, mungkin kerangka strategis untuk meningkatkan kemampuan inovasi di masing-masing institusi. Kebetulan Prof. Umar adalah salah satu anggota atau pengurus ketua Komisi Inovasi Indonesia, anggota, sehingga kita di IPY membantu bagaimana mengembangkan strategi untuk meningkatkan innovation capacity. Oleh karena apa? Oleh karena sebagai negara maju kita tidak bisa hanya tergantung pada cut and paste teknologi. Kita harus punya kemampuan inovasi, innovation capacity. Itu yang sekarang mungkin kita agak beberapa inovasi 20 tahun yang lalu produknya muncul di Brasil, di Malaysia, padahal investasinya dari kita. Jadi tidak ada kebijakan yang konsisten untuk mendukung inovasi. Ini apa yang bisa saya ungkapkan mengenai IPY, visi misinya. Sekali lagi saya mohon nanti banyak teman-teman, banyak lembaga pendidikan, lembaga penelitian yang mungkin bisa bekerja sama dengan kita. Kita IPY tidak punya laboratorium, paling tidak kita punya beberapa anggota yang expert. Juga keanggotaan nanti mungkin ada beberapa kriteria keanggotaan, tapi dari sisi saya keanggotaan sangat pragmatis. Siapapun asal masih punya komitmen di bidang ilmu masing-masing bisa masuk. Tidak usah dibuat eksklusif, tapi juga tidak buat terbuka sekali. Kalau terbuka sekali nanti seperti organisasi massa, nanti malah tawuran di jalan. Atur nuwun.